Baik, ini adalah wanita terbaik. Baik, hadisnya di sini teman-teman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khairu nisa'i raqibnal ibil, salihu nisa'i Quraisy. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita Quraisy. Artinya kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya dulu wanita-wanita Quraisy itu ada di antara mereka yang pandai menunggang unta. Jadi unta itu zaman dahulu bukan hanya untuk kaum laki-laki. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya dulu orang-orang Quraisy sangat mahir untuk menunggangi unta. Iya, Masya Allah. Pernah nggak lihat orang umroh naikin unta, habis itu nanti biasanya ambil gambar, dituntun sama pawang untanya itu, terus dilepaskan lagi, turun lagi, ya Masya Allah. Itu berarti belum mahir naik unta. Kalau orang Quraisy itu pintar naik unta. Taib. Kenapa mereka itu, kata Rasulullah SAW, disebut dengan khairun nisa, sebaik-baik wanita? Karena ternyata mereka itu ahnahu ala waladin fi sigharihi. Mereka itu orang-orang Quraisy, wanita-wanitanya itu sangat sayang, terkenal sangat sayang kepada anak-anaknya di waktu mereka masih kecil. Subhanallah ya teman-teman. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata sebaik-baik wanita yang Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kita adalah wanita-wanita yang penyayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, sesungguhnya jika kalian memilih istri, kata Rasulullah SAW, pilihlah yang al-wadud. Ya kan? Begitu masih ingat nggak? Ada hadis kan al-walud, al-wadud. Al-walud itu wanita-wanita yang banyak anak, al-wadud itu wanita yang penyayang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan di antara ciri wanita-wanita penghuni surga, ya, ciri wanita penghuni surga itu di antaranya al-walud. Al-walud banyak anak. Jadi ibu-ibu kalau banyak anak itu malah alhamdulillah banyak rizki. Al-wadud yang penyayang. Bagaimana sayangnya seorang wanita kepada anaknya, sayangnya seorang ibu kepada anaknya, di antaranya adalah mengenalkan anak-anak bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar memberikan materi-materi dunia, tapi lupa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Subhanallah, ada banyak anak-anak yang mereka tidak mendapatkan perhatian dari ibunya, yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya. Padahal yang namanya sayang itu seharusnya perhatian kepada anak-anak. Zaman sekarang itu banyak anak-anak yang yatim, padahal dia punya ayah. Bukan yatim di sini ayahnya meninggal, tapi ayahnya terlalu sibuk dengan dunianya. Begitu pula ibunya. Ibunya juga sibuk dengan kawan-kawannya, ya, dengan komunitasnya, sampai akhirnya lupa dengan anak kandungnya. Subhanallah. Pelajaran untuk kita semuanya, Bu. Haknya seorang anak ketika dia masih kecil, maka hendaklah benar-benar kita urus kebutuhannya. Anak-anak itu dari usia 0 sampai 5 tahun adalah usia di mana seharusnya dia dekat dengan ibunya. Ya, subhanallah. Dia dekat bagaimana dia tahu ibunya merawat dirinya. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang menelantarkan anak-anak di waktu kecil, maka jangan salahkan ketika anak-anaknya ketika dewasa nanti menelantarkan dirinya. Coba mulai kita cross check lagi, apakah dulu waktu anak-anak kita masih kecil kita meninggalkan mereka begitu saja, atau kita berada dalam sisi anak-anak kita. Subhanallah, saya kaget ya, Bu. Pernah dapat curhatan seorang ibu di mana dia terkaget-kaget ketika anaknya sudah dewasa. Anaknya itu sangat sulit banget untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya. Menurut beliau, apa yang saya katakan tuh Ustazah mental. Setiap kali saya nasihatin, anak saya itu membantah. Setiap kali saya ajak anak saya untuk sholat, dia tidak mau. Terus saya coba tanya kepada beliau. Dulu, mohon maaf ya Bu, saya mau tanya. Dulu waktu anak ini kecil, Ibu berada di mana? Oh iya Ustazah, saya sibuk, katanya. Bu, yang namanya mendidik anak itu nggak bisa instan. Walaupun sekarang orang-orang sukanya yang instan-instan ya. Yang cepet kan? Orang-orang zaman sekarang tuh sukanya apa? Sukanya yang instan. Mie instan, boba, gitu kan yang instan-instan. Subhanallah. Padahal yang namanya ngasuh anak itu seperti kita merawat tanaman. Dibutuhkan kasih sayang yang luar biasa. Menurut ibu-ibu, petani itu dia berhasil memanen hasil panennya atau tidak kalau dia nggak perhatian ke tanamannya?
Jadi ada yang punya ladang, ada yang punya sawah, tapi diurus oleh orang lain. Kami melihat yang ngurusin tuh nggak bertanggung jawab. Jadi nanti dapatnya separoh-separoh. Tumbuh rumput ilalang yang banyak nggak diurus. Akhirnya apa? Pas panen dapatnya sedikit. Ya, subhanallah. Beda ketika yang sekarang sudah diurus oleh yang punya. Ketika yang urus tuh yang punya, ya kalau siang rumput-rumput diambilin, kemudian dia sering tengok sawahnya, Masya Allah panennya berlimpah. Nah ini gambaran Bu, bagaimana kita nanti akan mendapatkan hasil panen dari doa anak-anak kita kalau kita di masa kecil anak-anak kita meninggalkan anak-anak. Ya, subhanallah, jangan pernah kita mengatakan kepada diri kita bahwasanya hidup kita sia-sia kalau kita sayang kepada anak-anak kita. Dan sayang di sini bukan hanya diberikan dalam materi semata, tapi lebih dari itu memberikan pembekalan dalam agamanya. Ya, Bu, anak-anak kita itu kalau yang sekolahnya di sekolah negeri, mereka hanya mendapatkan pelajaran agama 1 pekan itu 1 kali. Itu pun kalau Pak gurunya nggak absen. Kalau absen bisa 2 pekan sekali. Dari mana mereka mendapatkan pelajaran agama kalau bukan dari kita? Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan di antara sayangnya seorang ibu, seorang ayah kepada anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik dalam hal agama. Sebenarnya ya Bu, anak-anak di waktu kecil sebelum usia 3 tahun, sebelum 6 tahun, itu sebaiknya kalau kita bisa didik, kita yang didik. Tidak diserahkan kepada lembaga, sekalipun tidak. Saya sering mengatakan, kalau ada anak baru datang, kadang saya dapati orang tuanya, saya ajak diskusi. Kenapa Bun, anaknya dititipkan ke sini? Ini ustazah, rata-rata yang masuk tempat kami itu karena saya dan suami kerja. Tapi kalau misalnya memang ibunya itu ada di rumah, saya katakan, ya sudah nggak apa-apa, dipegang aja sama nyenengan. Toh masih bisa dipegang di rumah gitu ya. Subhanallah. Dan subhanallah anak-anak yang memang benar-benar dari kecil itu diberikan kasih sayang yang sangat luar biasa oleh ibunya akan berbeda dengan anak-anak yang tidak ada rasa diberikan kasih sayang oleh ibu bapaknya. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudariku, besok nih ketika di akhirat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala baik buruknya anak kita itu kita sebagai orang tua, bukan lembaga sekolah, bukan, sama sekali bukan. Allah tanya ke kita, wahai ibu, anakmu demikian kemana engkau? Wahai ayah, anakmu begini, kemana saja engkau? Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balik lagi, yuk kita sayangi anak-anak kita, baik kita berikan hak-haknya mereka dengan penuh, karena sesungguhnya siapapun yang ia menanam dengan baik, merawatnya dengan baik, maka ia pun akan memanen dengan baik. Ya, orang-orang anak-anak yang dididik oleh kedua orang tuanya dengan pendidikan agama yang bagus, maka Allah akan solihkan. Dan ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, mereka akan mendoakan kita dengan doa-doa terbaik mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Siapa wanita terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita Quraisy, karena mereka itu adalah wanita yang paling bisa menjaga harta suami. Subhanallah. Di antara kewajiban kita sebagai istri, kalau kita pengen masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki, kita semuanya mentaati suami kita. Nanti ibu-ibu tanya, gimana kalau kita nggak punya suami, bisa nggak masuk surga? Bisa. Dari jalur lain. Ya, jadi nggak usah bersedih, Bu. Nah, yang punya suami, pertama bersyukur kepada Allah. Bersyukur dulu kepada Allah. Subhanallah. Saya ambil pelajaran kemarin ya, sekarang itu stok laki-laki itu, Bu, lebih sedikit daripada perempuan. Jadi yang langka bukan hanya minyak goreng, laki-laki juga langka zaman sekarang. Betul. Saya pernah bilang kan ke ibu-ibu, kemarin yang biro jodoh itu 130 akhwat, 20 ikhwan. Iya, Masya Allah. Jadi yang punya suami pertama disyukuri dulu. Alhamdulillah punya suami. Mau suaminya jenis tipe apa nggak apa-apa. Iya betul. Karena saya pernah berjumpa dengan seorang ibu. Ini kisah nyata. Setiap hari kalau ketemu saya itu curhatnya suaminya. Suami saya itu begini, suaminya begini, Subhanallah. Apa suaminya nggak ada kebaikan di mata ibu itu? Ya disyukuri dulu. Apa kita katakan? Alhamdulillah. Kita masih kebagian laki-laki ya kan? Alhamdulillah ada jatah suami untuk kita. Pertama disyukuri dulu. Yang kedua, kalau kita sudah mensyukuri suami kita, yang kedua kita taati. Ya subhanallah. Karena taatnya kita kepada suami kita itu termasuk sesuatu yang kelak akan Allah tanya. Ya subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau menegaskan, kalaulah ada diizinkan
diizinkan seorang wanita untuk sujud kepada selain Allah? Kalau diizinkan, maka kata Rasulullah SAW, aku perintahkan wanita untuk sujud di depan suaminya. Itu saking besarnya hak suami kita dan kewajiban kita kepada suami kita. Subhanallah. Bu, saya sedikit akan bercerita. Saya pernah berjumpa dengan seorang wanita yang dia itu diuji oleh Allah untuk susah banget bakti ke suaminya. Angel banget bakti ke suami. Rasanya tuh katanya kalau lihat suami tuh benci bawaannya. Ternyata setelah dikorek, setelah ditanya-tanya, ternyata dia kena sihir. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang rasanya tuh susah banget untuk cinta kepada suami, ya, untuk sayang kepada suami, untuk taat kepada suami. Kemungkinan, kan ini ada kemungkinan ada penyebab kena sihir. Jadi apa yang harus dilakukan? Ruqyah sendiri. Dan sihir ini di Indonesia itu sudah menjadi hal yang, mohon maaf sudah menjadi hal yang biasa ya. Ya kan, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana, di seluruh dunia ya, subhanallah. Kenapa kok sihir menjadi hal yang biasa? Karena setan di mana-mana. Jadi Ibu, sekarang tanya kepada diri kita masing-masing. Posisi kita sekarang ketika kita jadi istri, kita taat atau tidak itu menentukan nasib kita di akhirat. Apakah kita nanti bisa dapat surga Allah atau nerakanya? Kalau sekarang kita sabar mentaati suami kita dan suami kita ridho ketika kita sudah meninggal dunia, saya ridho kepada istri saya, dia adalah wanita terbaik, dia adalah wanita tercantik, dia adalah wanita yang sangat penyayang, dia adalah wanita yang melahirkan anak-anakku, dia adalah wanita yang Masya Allah, suaminya tuh ridho, benar-benar ridho, maka kelak nanti Allah masukkan dia ke dalam surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Ya, seringkali saya bertanya kepada ibu-ibu, syaratnya untuk bisa masuk dari pintu surganya Allah itu jaga sholat 5 waktu, jaga puasa di bulan Ramadan, jaga kemaluan, dan taati suami. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, mana yang paling berat? Jawabannya apa? Taat kepada suami. Ya, subhanallah. Bu, yang namanya taat kepada suami itu artinya kita memuliakan suami kita, apapun kondisi kita. Saya miris mendengar ada beberapa wanita yang dia bekerja, dan ini real ya teman-teman, bukan cerita novel, dan mendapatkan penghasilan yang lebih dari suaminya. Akhirnya yang terjadi adalah bukan memuliakan suaminya, tapi justru menjadikan suaminya seperti, mohon maaf seperti pembantu di rumahnya. Tidak ada lagi rasa hormat kepada suaminya. Dan ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Apapun kondisi suami kita, tetap mereka adalah suami kita. Tetap mereka adalah orang yang harus kita muliakan. Kenapa kita harus menghormati suami kita? Karena yang menyuruh adalah Allah. Ketika kita taat kepada suami kita, walaupun suami kita akhirnya tidak memperlakukan misal apa yang kita harapkan, Allah ridha. Ya, Allah ridha. Subhanallah. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya taat kepada suami kita, termasuk di dalamnya adalah kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat suami kita. Selagi mereka tidak menasihati sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita manut, kita derek, kita taat. Tapi kalau suami kita memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ini yang tidak boleh. Misalnya ada seorang istri diperintahkan suaminya untuk buka jilbab, misal. Atau misalnya ada seorang istri kondangan suruh pakai kebaya yang bolong-bolong, misal. Bukan bolong sih, kelihatan gitu loh, auratnya kelihatan. Maka kita katakan kepada suami kita, mohon maaf sayangku, kasihku, belahan jiwaku, ini aurat saya kelihatan. Saya tidak mau kalau pakai baju kebaya ini. Nggak apa-apa, saya hadiri walimah, tapi saya pengen pakai baju yang lebih tertutup. Ya, boleh. Kalau memang itu bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Subhanallah. Dan termasuk di dalamnya ini, ketika suami kita tidak ada, ya suami kita sedang nggak ada, entah lagi dinas atau entah lagi keluar kota, maka istri-istri salihah dia pandai jaga dirinya, tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya, uangnya dijaga, hartanya dijaga, harta suaminya, anak-anaknya dijaga. Karena ada wanita-wanita zaman sekarang yang suaminya dinas, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, memasukkan laki-laki asing ke dalam rumahnya. Ya, terjadilah sebuah perselingkuhan. Makanya ada yang namanya pelakor, itu kan, perebut laki orang. Ya, itu karena adanya wanita-wanita yang tidak bisa menjaga dirinya. Ada juga kisah wanita yang suaminya dinas, suaminya keluar kota, dia habiskan uangnya, jual barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Suaminya pulang kaget. Ya, ada kasus karena ternyata
setelah dia pulang ke rumah, rumahnya sudah berpindah tangan, ya sudah dijual oleh istrinya, betul. Dan istrinya kabur. Ada tuh kisah seperti itu. Subhanallah. Ini wanita-wanita yang dia tidak tahu bagaimana kewajiban terhadap suaminya. Ya subhanallah. Dan termasuk di dalamnya teman-teman. Nah ini nih, kita lanjutin ya hadis yang selanjutnya ini. Jadi hari ini 2 hadis karena masih bersambung. Termasuk di dalamnya hadis yang ke-7, kata Abu Hurairah, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khair? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wanita yang paling baik itu yang seperti apa? Subhanallah. Kata beliau, apa yang dikatakan oleh beliau? Allati tasurruhu idza nadhar. Ini dibahas ya sekarang ya. Wanita-wanita, istri-istri yang apabila suaminya memandang itu dalam keadaan menyenangkan. Wah, Masya Allah. Jadi ini termasuk istri solihah, Bu. Kalau suaminya datang, dia dalam keadaan sumringah. Tahu sumringah nggak? Menyenangkan. Jadi wajahnya nggak cemberut, wajahnya menyenangkan. Selamat datang, welcome, ahlan, suamiku di rumah ini, baiti jannati gitu ya misalnya. Terus ibu-ibu, kalau misalnya suaminya tuh senang memandang ibu-ibu dalam keadaan bersolek, boleh. Bersoleknya kita tuh harusnya di depan suami kita, bukan di luar rumah. Wanita zaman sekarang itu malah dibalik, keluar rumah mukanya sudah jadi buku gambar, coret sana coret sini, alisnya ditebalin gitu kan, pakai bulu mata gitu kan, kemudian lipstiknya tebal, parfumnya semprot sana semprot sini. Subhanallah. Padahal harusnya itu yang kita lakukan di depan suami, tapi tidak bisa kita menyamakan. Jadi ibu-ibu tanya ke suaminya, sayangku, kasihku, cintaku, belahan jiwaku, kira-kira apa yang engkau tuh melihat diriku senangnya seperti apa? Kata suaminya, istriku, saya senang kalau engkau pakai lipstik. Ya udah kita pakai lipstik. Istriku, saya senang kalau engkau tuh ketika saya melihat dalam keadaan bercelak. Ya sudah kita pakai celak. Istriku, saya senang kalau pas saya lihat dirimu engkau ada merah-merah di pipinya gitu ya. Ya udah kita pakai. Nah suaminya senang begitu. Tapi ada juga jenis suami begini, istriku, wis ora usah nganggo apa-apa gitu ya. Udah nggak usah pakai apa-apa deh. Yang penting engkau wajahmu tuh sumringah ketika berada di depanku. Ada. Coba saya mau tanya, ada nggak ibu-ibu yang punya suami jenis begitu? Bersyukurlah, ngirit kosmetik. Iya kan? Kalau suaminya misalnya, istriku, sudah deh, beb, ayang seneng kalau lihat mukanya beb itu ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Udah pokoknya cantik deh di hadapanku tuh, cantik banget dirimu gitu ya. Yang penting kau tersenyum, udah cukup. Sudah ibu-ibu nggak usah beli kosmetik. Alhamdulillah itu menghemat kosmetik ya kan. Nah jadi ibu-ibu tanya masalah muka, tanya ke suami. Masalah rambut, sama nih, rambut juga jangan sesuai selera kita. Kalau misalnya mau potong rambut, saya tanya ke suami, suamiku mau potongan rambut jenis apa gitu ya. Misalnya suami ibu-ibu, misal istriku senengnya itu loh, istriku dirimu panjang rambutnya terus ada suwir-suwir, segi maksudnya. Ya sudah kita potong rambut segi. Kan kadang perempuan tuh malah tanyanya ke mbak-mbak salon ya, muka jenis saya itu seperti apa ya cocoknya gitu ya. Iya gak sih ibu-ibu begitu? Tanya ke suami yang mau mandang kita. Atau misalnya suaminya bilang gini, istriku, saya tuh seneng kalau memandang dirimu tuh dalam keadaan istriku rapi kayak pramugari gitu ya. Misalnya digelung tapi rapi gitu. Ya sudah kita belajar dari Mbah YouTube gimana cara mengelola rambut seperti pramugari. Betul Bu, ini kadang kita tuh lupa ya. Kita di depan suami kita rambut kita nggak dijepet, nggak berantakan, ala kadarnya. Suami kita pergi keluar kota naik pesawat, lihatnya pramugari, indah-indah rambutnya, begitu kan? Subhanallah. Sampai nih Bu, saya pernah diceritakan oleh teman saya dulu di Yaman, suaminya tuh seneng kalau, mohon maaf ya, lihat rambut istrinya tuh pirang. Jadi dia kalau hari Jumat tuh hinaan. Tahu hina nggak? Hina yang dibubuk itu, hena. Ditaruhlah di rambut beliau. Ya, itu setiap Jumat. Terus cerita, ini tuh saya lakukan untuk suami saya. Suami saya tuh senang kalau lihat rambutnya pirang. Di dalam Islam itu yang namanya mewarnai rambut itu boleh asalkan jangan hitam. Tapi gimana ya Ustazah, kalau pirang kan jadi konotasinya orang Indonesia kan kalau pirang kayak gimana gitu ya. Nah, kalau suaminya senang ya wis rapopo, enggak apa-apa. Jadi pirangin rambutnya. Ya subhanallah. Termasuk dari pakaian ya ibu-ibu. Ini penting banget nih. Kan yang namanya memandang kan suami bukan hanya mandang wajah, bukan hanya mandang rambut, tapi mandang pakaian kita. Saya ya dapat banyak cerita dari ibu-ibu. Ada ibu-ibu tuh yang biasanya senang pakai daster sejak suami menikah dengan suaminya sampai punya anak 2 tuh dasternya dipakai terus. Katanya apa alasannya? Adem. Tanya masalah baju dalam tuh tanya ke suami. Suamiku, saya pun demikian tanya. Suamiku, nih
kalau mau beli baju kira-kira dengan pilihnya yang mana? Pilih, oh yang warna ini nih istriku cantik, apa bagus. Ya, sudah kita beli. Warna jangan selera kita. Kenapa? Kan kita nggak akan bisa mandeng. Yang memandangkan suami kita. Iya toh? Misalnya suaminya seneng yang dusty warna-warna peach misalnya. Kita belinya ungu tua. Misal, padahal tuh tahu ungu tuh warna yang nggak disukai oleh suami. Kok bisa Bu pakai ungu tua loh? Saya favoritnya ungu. Apa-apa ada tuh, saya pernah ketemu sama perempuan di mana-mana ungu semua. Masya Allah, dari perabot rumah sampai sendal, sampai tas, sampai kacamata, ungu semua, favorit ungu. Nah, tanya ke suami, suamiku maunya baju yang warna apa, jenisnya seperti apa. Boleh Bu, ibu tuh jangan sampai di depan suami seperti ini nih, kayak ibu-ibu keluar pakai kerudung itu ya besar, terus pakai apa, pakai gamis. Selama di rumah begitu terus ya. Di depan suami tuh boleh kita pakai baju-baju yang memang itu menyenangkan hati suami kita ya. Masya Allah. Tanya, termasuk masalah kuku. Ibu-ibu, kuku kalau suami kita seneng kita pakai henna, tapi henna yang bukan ini ya, bukan kutek ya, nggak apa-apa ya. Saya pernah waktu itu hinaan pakai oren karena suami saya yang minta. Istriku kayaknya kalau dihina pakai oren bagus, ya sudah saya henna ya. Betul. Jadi memang benar-benar seperti ini tuh kadang kita lupa ya, lupa untuk memberikan yang terbaik untuk suami kita. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan idza tasurruhu allati tasurruhu idza nadhar. Wanita istri yang kalau dipandang oleh suaminya itu menyenangkan, yaitu semuanya kita lihat. Kira-kira suami kita senang yang mana ya kita lakukan ya. Taib. Wa tuti'uhu idza amar. Nah, istri salihah lagi nih cirinya. Kalau suaminya memerintah, dia mengatakan, "Baik, Beb," gitu ya. Saya taati apa yang engkau inginkan. Lebih baik lagi teman-teman, seorang istri yang salihah itu adalah istri yang benar-benar paham apa yang menjadi keinginan suaminya. Subhanallah. Yang benar-benar ngerti apa keinginan suaminya. Karena seorang suami itu kadang gak enakan sama istrinya. Kalau kita tahu suami kita dari rumah senang dibikinin teh panas, ya kita bikin teh panas. Sebelum beliau memerintahkan kita, istriku tolong bikinkan teh, kita sudah bikin ya. Saya kalau mau milih teh aja suruh suami saya cium bau tehnya. Betul. Beli teh 2, 3 gitu. Terus suamiku mau yang mana? Jenis harumnya itu. Oh, yang ini nih enak. Ya udah, saya beli yang itu. Ya, bikin teh, tapi teh saya beda sama teh yang di luar. Teh kami itu teknologi, ya, nggak pakai manis. Ya, teh tubruk kayak mbah-mbah nih kalau. Ya, itu senang suami saya. Ibu-ibu tanya, kalau suaminya nggak suka teh, ya jangan sekali-kali dikasih teh. Kalau suaminya senangnya, istriku misalnya di awal sudah bilang, istriku, ibu-ibu tuh pernah nggak sih selama nikah tanya tuh, Bang, yang disuka minuman apa aja Bang? Gitu. Pernah nggak tanya? Nggak pernah tanya. Allahu Akbar. Tanya Bu. Ya. Pulang nanti PR. Katanya mau jadi istri solihah, suaminya nggak suka boba, pulang-pulang dikasih boba. Kata suaminya, Dek, abang tuh nggak suka boba, kenapa dibeliin boba? Tanya, minuman favorit suami. Ada yang minuman favoritnya wedang uwuh, ya dibikinkan wedang uwuh. Ada yang minuman favoritnya kopi, ya dibikinkan kopi. Ya, air putih, alhamdulillah, malah hemat, ya kan? Air putih bisa di mana aja, masya Allah. Kalau air putih, alhamdulillah, bersyukur Mbak, alhamdulillah. Makanan favorit, tulis Bu, PR, tanya suami, minuman favorit yang disukai, makanan yang disukai, dandanan yang disukai, jenis rambut yang disukai, pakaian rumah yang disukai, teman-teman yang boleh masuk yang disukai, teman-teman kita yang boleh masuk ke rumah yang suami kita suka. Suka tuh bukan cinta, tapi dia ridho. Teman-teman kita yang suami kita ridho kalau kita memasukkan teman-teman kita ke dalam rumah kita. Ini juga harus kita tanya. Ibu-ibu siap ya? Kenapa kok saya katakan begini? Agar kita itu lebih cinta dan lebih saling mencintai dengan suami kita ya. Masya Allah, lebih mengerti, lebih paham ya. Baik, kemudian di antara taatnya kita kepada suami kita, ibu-ibu nih, mohon diperhatikan. Ketika, mohon maaf sekali ya, kalau suami kita tuh malam hari tuh ngajak. Udah paham kan Bu? Nah, maka kita taati. Jangan sampai alasan apapun ya ibu-ibu, misalnya alasannya tidak sesuai dengan syar'i, kemudian kita menolak. Karena wanita-wanita istri-istri yang menolak suaminya mengajak ke ranjang, itu termasuk wanita-wanita yang dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Subhanallah. Dan ini banyak terjadi kasus perceraian ya, di antara penyebabnya ini. Di antara penyebabnya karena adanya banyak kaum wanita, para perempuan yang istri-istri yang tidak mau melayani suaminya. Ya subhanallah. Jadi ini PR untuk kita semua
semuanya, jangan sampai akhirnya kita melalaikan karena kita terlalu capek dari pagi sampai sore dan kita tidak mau taat kepada suami kita dengan alasan karena capeknya kita. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Baik, kemarin ada yang bertanya waktu di sesi Zoom, saya ingat ya, waktu masalah pranikah, Ustazah gimana hukumnya kalau misalnya wanitanya dulu yang ngajak? Nggak apa-apa, no problem, nggak ada masalah. Kalau misalnya suaminya nggak ngajak-ngajak, misalnya istrinya dulu yang ngajak, itu tidak berdosa, tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau misalnya suaminya nggak mau diajak? Kalau misalnya istrinya mengajak, suaminya tidak mau memberi padahal dia bisa, artinya dia tidak memberikan nafkah batin dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, pasti dosanya berbeda ya kan? Kalau perempuan tidak mendatangi suaminya dilaknat, kalau suami tidak mau memenuhi kebutuhan istrinya itu nafkah batin, maka itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara yang perlu kita taati ketika misalnya suami kita menginginkan diri kita memanggil, maka sambutlah dengan cepat. Jadi mentaatinya tuh nggak setengah-setengah, dengan cepat. Istriku, ya suamiku, lari. Begitu. Kadang begini, saya temui banyak para ibu-ibu, suaminya udah manggil-manggil gitu ya, dianya asik ngapain. Apalagi zaman sekarang itu HP di depan, tanggung gitu ya. Subhanallah. Padahal yang namanya sambutan ya, dengan cepat baru dikatakan taat tuh kalau kita menyambut dengan cepat. Ya subhanallah. Jangan sampai alasan kita nanggung ya, padahal itu bukan alasan yang sangat-sangat penting. Kemudian kita jadikan alasan nanggung, Pap, nanti satu web lagi belum dibuka misalnya ya. Ini sebuah hal yang subhanallah banyak kita temui di zaman sekarang. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan tidak menyelisihi suaminya, wa fi nafsiha, dalam dirinya, wa maliha, dan hartanya, bima yakrah, dari apa yang dibenci oleh suaminya. Lihat, PR lagi nih. Jadi seorang istri itu kalau misalnya ada perbedaan pendapat dengan suaminya, istri solihah tahu bagaimana menundukkan hati suaminya. Di antaranya kalau kita hanya perbedaan pendapat dalam masalah yang tidak begitu penting, maka tidak apa-apa kita ngalah. Justru ketika banyak kita ngalah, itu menjadikan suami kita semakin mencintai kita. Dan banyak yang namanya kasus perceraian itu diawali dari perbedaan pendapat di antara suami istri, dua-duanya egois. Ya, istrinya nggak mau ngalah, suaminya apalagi. Kan yang namanya laki-laki tuh gengsinya lebih besar ibu-ibu sebenarnya daripada perempuan. Saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman, kalau apapun ya dalam kehidupan rumah tangga, kalau misalnya ada perbedaan pendapat ya, dan pendapat suami kita tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak apa-apa kita ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah. Terkadang ketika kita ngalah, justru akhirnya masalahnya akan kelar, ya akan selesai. Tapi karena kita nggak ngalah, masalahnya nggak selesai-selesai. Dan disinilah letak ya ujian seorang wanita. Kadang kita nggak mau ngalah karena kita merasa kita yang paling benar. Padahal namanya laki-laki itu ibu-ibu, mereka itu biasanya yang saya tahu ya, kalau berpikir itu lebih panjang, lebih masuk akal daripada kita. Kita nih wanita sifatnya terkadang berbicara dulu baru berpikir. Kalau para laki-laki itu berpikir dulu baru berbicara. Subhanallah, saya suatu hari teringat ya, waktu suami saya sebelum pandemi itu mengajak kedua orang tuanya ya beliau untuk umrah, ya, iktikaf. Kemudian ketika itu ibu saya di kampung di Jawa Barat menyuruh saya untuk pulang ya, karena beliau kasihan ya, anakku, saya anak tunggal, dan beliau katakan, anakku daripada di Jogja nggak ada suaminya ke Mekah, ya sudah pulang aja ke sini, ke Jawa Barat, ke Cirebon ya. Kalau saya ikuti hawa nafsu saya, Bu, saya pengen kumpul sama keluarga besar, ya kan? Ketemu sama ibu, ketemu sama keluarga besar, bisa bareng-bareng menikmati lebaran, ya. Ternyata suami saya tidak berkata begitu. Ya, suami saya bilang, istriku, saya tuh pengen ketika saya pergi, aku melihat dirimu. Ketika saya datang juga, aku ingin melihat dirimu, gitu ya. Nah, sekarang kalau dirimu saya antarkan dulu ke Cirebon, ya, ke Jawa Barat. Nanti pas pulang, saya landing di Yogyakarta, terus pulang ke rumah, aku tidak menemukan dirimu, ya. Jadi gimana? Ya wis, saya ngalah. Dan itu kami lalui 3 tahun berturut-turut ya. Tahun pertama, betul ibu-ibu, jadi saya nggak pulang, ya udah di rumah aja. Tahun pertama tuh rasanya sepi nyenyep. Saya punya anak waktu itu baru 2, dan lebaran tuh
cuman bertiga aja gitu ya. Subhanallah, saya izin untuk menghadiri sholat Idul Fitri, sholat, habis itu pulang lagi. Jadi kayak nggak ada ininya, nggak ada kumpul keluarga besar ya. Ya sabar, nggak apa-apa. Ya, tahun kedua sudah mulai biasa. Tahun ketiga nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Mungkin kalau ibu-ibu di posisi saya ada pengen pulang gitu ya. Saya juga sama pengen pulang. Tapi saya tahu diri. Saya adalah seorang istri. Saya harus taat suami. Dan ketaatan kepada suami ketika kita jadi istri harus lebih didahulukan daripada ketaatan kita kepada orang tua kita. Saya katakan ke ibu saya, ibu, umi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya saya tidak mentaati umi. Tapi suami tidak mengizinkan. Insya Allah nanti habis lebaran suami datang, kita akan berkunjung ke tempat umi, kita akan silaturahim ke sana. Ya alhamdulillah orang tua mengerti ya. Jadi dalam kasus-kasus yang seperti ini nih Bu, jangan sampai kita mendahulukan orang tua kita daripada suami kita, karena sekarang posisi kita adalah sebagai seorang istri. Subhanallah, banyak ya kasus di antara perceraian tuh diantaranya karena perempuannya, istrinya itu lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada suaminya. Subhanallah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi istri-istri salihah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, harta kita, dan suami kita. Mudah-mudahan kelak Allah akan menyatukan kita semuanya di dalam surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali kita niat untuk menjadi istri yang lebih baik lagi, istri yang lebih salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.